Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Selebes TV? Saya Devi Febrian, senang kembali Aman. menjumpai Anda dalam program obrolan Karya Gosip. Dan pemirsa, kemarin kita sudah sama-sama saksikan proses pendaftaran masing-masing paslon calon wali kota dan wakil wali kota Makassar di KPU, dan nanti kita akan jelang untuk penetapannya nanti seperti apa dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh masing-masing paslon jelang penetapan dari KPU ini. Kita sudah terhubung bersama dengan masing-masing perwakilan dari paslon. Ada dari Bilan, ada Bapak Al Hidayat Samsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Pak Al Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya, merdeka. Halo. Oke, dan saya apa Bapak Asratillah, ini yang mewakili dari paslon Api Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Alhamdulillah kabarnya Dinda. nih, Pak Asra? Alhamdulillah sehat Dinda. Sehat-sehat, baik. Iya, iya. Dan saya juga ingin menyapa Bapak Muafik dari paslon Imun. Apa kabar, Ya, Muafik? alhamdulillah baik sehat, tetap jaga imun ya. Tetap jaga imun. Wah, luar biasa. Baik, ini kita sembari menunggu juga dari perwakilan Adama, semoga bisa bergabung sebentar di perbincangan kita. Karena memang mengenai jelang penetapan ini, kira-kira kegiatan apa saja yang dilakukan oleh masing-masing paslon. Saya ke Bapak Muafik dulu deh, dari Ya, pasangan siap. None Zunun. Pak Muafik, Ya. untuk pasangan itu, kegiatan apa saja yang dilakukan jelang penetapan ini? Silakan. Iya, yang pertama tetap pasti kita setelah pendaftaran kemarin tetap kita terus perpadat jadwal konsolidasi kita, Ya. karena tentunya sabar-sabar. Ya, tetap kita konsolidasi. Beberapa hari ini kita terus melakukan tahapan konsolidasi yang pastinya tetap kita mengikuti alur protokol kesehatan ya, karena kalau kita merujuk kembali waktu pendaftaran KPU kemarin, mungkin bisa dibilang kita masa yang paling kecil. Artinya bukan berarti kita tidak punya masa, tapi kita begitu membatasi, tidak ada undangan terbuka, orang-orang penting saja kemarin yang kita bawa untuk ikut ke KPU. Mungkin seperti itu. Kalau dibilang kegiatan sejauh ini, kita masih tetap terus tahapan konsolidasi, pastinya terus diperkuat. Baik, terima kasih Pak Muafik. Saya geser sedikit Iya. ke Bapak Asra Tilah dari pasangan Api Rahman. Pak Asra, dari Siap, siap. paslon Api Rahman untuk saat ini kegiatannya apa-apa saja ini menjelang penetapan nanti? Silakan. Ya, terima kasih. Hormat saya bagi host, kemudian Pak Muwafiq dan Pak Ali Hidayat. Iya, makasih Pak. Iya. Pasca pendaftaran kemarin di KPU daerah Kota Makassar, ada beberapa hal yang kami lakukan ya. Yang pertama ya seperti tadi juga yang dilakukan oleh pasangan None Sonun, dan semua barangkali ini dilakukan oleh semua kandidat. Kita tetap melakukan aktivitas-aktivitas konsolidasi. Iya. Jadi barangkali publik Kota Makassar itu bisa memverifikasi ya atau mengkonfirmasi hal ini melalui pemberitaan baik di media cetak maupun media online. Di beberapa wilayah kita sudah melakukan pengukuhan ya tim dan jejaring relawan, bahkan di hotel Novotel dan area duta kemarin kita sudah melakukan pengukuhan relawan untuk gelombang yang keempat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai konsekuensi dari pidato politik kami, karena bagi kami pidato politik waktu deklarasi di area duta kemarin itu bukan sekedar jualan politik ya, itu sudah seperti janji bagi kami ke publik, dan kami berusaha untuk merealisasikan walaupun sedikit ya di masa-masa sosialisasi ini. Makanya kemarin tim Api Rahman Pak Erwin Aksa itu sudah meresmikan wisma untuk isolasi mandiri ya, bagi warga tim relawan yang setelah melakukan tes PCR atau swab itu ternyata terkonfirmasi positif. Jadi kami menyediakan fasilitas. Kemudian yang kedua, ketiga,
Kemarin juga Pak Erwin Aksa sudah memberikan briefing ya, kemudian penguatan kepada sejumlah wanita-wanita cantik lah itu ya, yang nanti kami tugaskan sebagai duta sehat. Karena bagi kami sangat penting di Pilwali ini kita menghindari adanya klaster baru di pilkada. Jadi saya rasa semua kandidat berkomitmen untuk itu ya. Makanya kita berusaha untuk menegakkan protokol kesehatan, kemudian berusaha untuk mengedukasi warga lah kira-kira begitu agar menjalankan protokol kesehatan secara baik dan benar. Duta-duta sehat inilah nanti yang turun ke masyarakat. Selain menyampaikan visi misi dari Api Rahman, tugas utama mereka yang lain itu adalah untuk menyampaikan perlunya ya menegakkan protokol kesehatan dalam rangka untuk melindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Saya rasa begitu ya. Baik. Terima kasih Pak Asra. Saya ke Bapak Al Hidayat dari Paslon Dilan. Nah, tadi dari Imun sendiri sudah melakukan konsolidasi dari Api Rahman, bahkan sudah ada Wisma dan juga Duta Sehat. Nah, dari Dilan sendiri kegiatannya apa-apa saja ini menjelang penetapan Pak Al Hidayat? Ya, jadi kami di Dilan, saya kira tahap-tahap dari pertama dari rekomendasi partai, kemudian KPU. Alhamdulillah kemarin KPU dari 4 paslon ini, Dilan dan 4 paslon ini semua aman dan tentram. Tidak ada satu epicentrum yang hadir pada di sana, sehingga Makassar ini boleh dikatakan bisa menjadi contoh dan representatif pendaftaran kemarin yang kemudian bisa menjadi suatu contoh yang baik untuk di Republik kita ini, Republik Indonesia. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kami di Dilan, pertama setelah itu tahap selanjutnya tes kesehatan. Alhamdulillah, Dengical dan Dr. Fadilananda aman dan sehat dan siap untuk bekerja dalam rangka untuk membuat suatu warnai demokrasi yang ada di Kota Makassar. Kemudian, so far, kemarin ini Dengical ini sementara lagi sekolah partai. Dari kemarin ada 3 hari sekolah partai, sementara mereka masih sekolah partai. Sekaligus tetap konsolidasi bersama tim melalui virtual. Kemudian juga seperti biasa, paslon ini dan tim sukses dan partai pengusung masih melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di Kota Makassar. Baik secara virtual, baik secara offline, semua turun ke lapangan untuk kemudian menyampaikan apa sih harapan daripada Dilan untuk Kota Makassar ke depannya. Program-program Dilan, apa sih itu Sombere, nah Kota Makassar, apa itu Dilan dan program-program yang lainnya. Kami juga di PDI Perjuangan dengan struktural, kemarin kami memiliki pasca Rakercapsus kemarin semakin intens untuk melakukan konsolidasi yang PAC, ranting ke RT RW, sesuai daripada instruksi daripada partai pengusung, PDI Perjuangan, Hanura, dan PKB. Artinya kami di tim Dilan, baik di partai pengusung, baik di komunitas, tim keluarga, partisipan, dan seluruh partisipan daripada Dilan, seluruhnya aktif untuk bersosialisasi, turun ke lapangan melalui RT dan RW. Tetapi poin yang paling yang kami ingin sampaikan adalah, karena kelebihan daripada Dilan, ada Dr. Fadli Ananda, seorang dokter yang harus menjadi contoh bagi kita semua, bahwa setiap turun ke lapangan, kami selalu ditemani oleh rapid test. Jadi kepada masyarakat yang kemudian ingin melakukan rapid test dalam rangka untuk tidak menjadi epicentrum, itu yang harus kita lakukan di program Dilan ini. Jadi so far it's going well bagi Dilan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Al Hidayat. Saya kembali ke Pak Muafiq dari Imun. Pak Muafiq tadi sempat mengatakan dari paslon Imun ini proses pendaftaran kemarin masa yang paling kecil, beliau katakan seperti itu. Nah, memang kalau kita lihat dari masing-masing paslon yang lain pada saat proses pendaftaran di kantor KPU memang sangat ketat, tapi di luar KPU ini atau proses pengantaran saya lihat memang masa ini luar biasa antusiasnya dan banyak masyarakat yang berpikir gimana protokol kesehatannya ini kalau seperti ini. Nah, dari Pak Muafiq sendiri seperti apa ini? Yang pertama kalau kita bandingkan dengan masa paslon lain, tentunya kami yang paling sedikit. Kenapa? Karena kami tidak pernah melakukan yang namanya peredaran undangan terbuka untuk pengantaran paslon kami. Itu tidak. Kalaupun ada partisipan, kemudian
masa kita yang ikut itu kan hanya beberapa segelintir saja, itu tidak begitu besar lah. Karena dari awal kita sudah berkomitmen, jangankan di sana, jangankan waktu pengantaran kandidat, sejauh ini kita saja tidak pernah melakukan yang namanya pemasakan banner, baliho dan lain sebagainya di pinggir-pinggir jalan. Itu kita tidak ingin bahwa proses Pilwali kali ini itu sama dengan proses-proses yang lain gitu. Kenapa? Kita paham bahwa kondisi saat ini adalah kondisi di mana kita baru menstabilkan kondisi tentang new normal. Kita baru masuk pada tahapan-tahapan bagaimana penormalan kembali dalam hidup kita. Nah, kalau kita bicara tentang penetapan tadi bahwa di luar yang begitu banyak masalah dan sebagainya, tapi kalau kita bandingkan yang lain, konvoy dan lain sebagainya itu kami paling terbatas begitu. Karena kita tidak pernah melakukan undangan terbuka, pemanggilan massa dan lain sebagainya. Nah, mungkin seperti itu kalau kita dari Imun, karena kita ini santai-santai saja menghadapi momen Pilwali ini, karena kita ingin betul-betul menciptakan yang namanya demokrasi yang waras, karena kita sudah masuk pada proses tahapan pematangan demokrasi kalau kita bicara tentang republik ini. Mungkin seperti itu. Baik Pak Muafiq, tadi Pak Muafiq bilang santai-santai saja karena belum ada terlalu banyak berlebihan spanduk-spanduk. Nah, apakah dari pasangan Imun ini tidak takut masyarakat ini belum mengenal pasangan, kalau Bapak Irmannya sini Pak atau Noni kita memang sudah akrab, tapi untuk wakilnya, untuk Pak Andi Zunun ini masyarakat masih belum mengenal jauh dan belum tahu gitu yang jadi pasangan Noni itu siapa, karena memang kalau dilihat dari cara Pak Muafiq tadi belum ada spanduk. Jadi ini kira-kira menjaminkah cara-cara dari Pak Paslon Imun sendiri dengan yang Pak Muafiq tadi katakan? Silakan. Kita tidak akan memasang spanduk, baliho dan lain sebagainya di tiang-tiang listrik di pinggir jalan. Kenapa? Yang pertama, tiang listrik itu tidak ada hak pilihnya. Tiang listrik itu tidak berhak untuk memilih. Dia tidak mungkin datang ke TPS untuk memilih pasangan Imun. Ya kan? Itu tidak. Itu yang pertama. Karena kita tidak ingin mengotori kota ini, kita tidak mau begitu banyak beredar, kemudian orang merasa risih, itu tidak. Tapi perlu kita pahami bahwa kalau kita bicara tentang Andi Zunun, kita bicara tentang Irman, jangan pernah pilih pasangan Imun kalau kita hanya kenal sama orangnya saja. Kalau mau jadi kenal. Tapi yang kita paparkan selama ini, sejauh kita masuk pada tahapan konsolidasi ini, yang benar-benar kita tanamkan, yang benar-benar kita capkan, hanya satu, yaitu program unggulan kami, program yang kita tawarkan yang memang berasas pada prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip kesejahteraan untuk Makassar ini ke depan. Baik, terima kasih. Jadi tidak ada. Jadi kalau untuk mau ditanyakan bahwa apakah tidak takut, itu kami tidak takut, iya. Karena bukan satu-satunya jalan untuk memperkenalkan paslon kami bukan hanya lewat itu. Oke. Iya. Baik, terima kasih Pak Muafiq. Saya ke Bapak Asra Tila, perwakilan dari Paslon Api Rahman. Pak Asra, ini tadi pasangan Imun sudah mengatakan cara-caranya gitu ya, karena memang belum terlalu banyak spanduk-spanduknya dari masa pada saat pendaftaran juga tidak terlalu banyak dibandingkan paslon-paslon lain. Nah, untuk Paslon Api Rahman sendiri kita lihat proses pendaftaran kemarin luar biasa antusias dari masyarakat, baik itu dari partai pengusung maupun kalangan anak-anak muda yang ikut juga mengantar paslon ke kantor KPU. Nah, untuk protokol kesehatannya sendiri banyak juga masyarakat yang menyorot loh pada saat proses pendaftaran. Dari Api Rahman sendiri seperti apa ini Pak Asra? Ya, kami sadar bahwa pengumpulan massa saat ini itu bisa berisiko kepada penularan virus corona. Oke. Itu yang pertama. Kemudian kedua, sebenarnya di rapat-rapat sebelumnya kami sudah bersepakat bahwa jumlah massa yang akan kita bawa ke kantor KPU untuk mengantar Api Rahman mendaftarkan diri sebagai pasangan kandidat itu dibatasi. Oke. Cuman tiba-tiba banyak input yang masuk ya dari semua tim relawan dan sebagainya. Ada yang merasa tersinggung lah kalau misalnya tidak diundang gitu ya, atau tidak dibawa. Makanya kami dari tim juga mencoba untuk mencari jalan wasatan gitu ya, atau golden way atau jalan tengah lah kira-kira. Win solution. Gimana ya, win-win solution. Gimana misalnya agar mereka tetap bisa
apa ini dipartisipasikan, tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan KPU, dan seminimal mungkin apa ini mengantisipasi penularan coronavirus pada waktu orang berkumpul. Makanya kami mengidentifikasi orang-orang yang akan gabung, ya, termasuk yang di konvoi motor itu, karena yang gabung itu sebelumnya melalui koordinator relawannya masing-masing itu di rapid test, bahkan ada di swab test. Nah, jadi kami bisa menggaransi bahwa yang ikut kemarin itu adalah orang yang telah mengikuti apa ini tes PCR, ya, dan yang tidak sempat itu cukup di rapid test untuk apa ini memberikan rasa aman, ya, bahwa apa ini beberapa orang yang berkumpul kemudian mengantar Api Rahman ke KPU itu apa ini betul-betul apa ini sehat, ya. Kemudian ketiga dalam apa ini mengakomodir, ya, keinginan para relawan untuk turut serta ke KPU, ya, kami juga sangat menghimbau untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada, physical distancing, kemudian wajib memakai masker, ya, kemudian memperlihatkan apa ini tes apa ini surat keterangan bahwa telah dirapid dan dites PCR dan sebagainya. Tapi kan nanti yang masuk ke ruangan KPU itu kan dibatasi, cuma 15 orang sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh KPU. Kemudian soal soal atribut, ya, ini barangkali tergantung dari metode marketing politik, ya, yang dimainkan oleh setiap pasang kandidat. Kalau misalnya None Sunun ini kan, ya, kami sadar, ya, bahwa yang paling punya viralita efek di media sosial itu adalah pasangan None Sunun atau pasangan Imun. Jadi barangkali kami welcome dengan cara misalnya pasangan lain yang memilih metode marketing politik yang lain. Ya, kami barangkali masih menggunakan metode-metode konvensional. Tapi kami juga sadar bahwa ini kan era new normal, ya, di mana dampak perekonomian dari pandemi ini sudah sangat terasa. Makanya atribut itu kami bagi-bagi itu ke percetakan-percetakan kecil, ya, yang menender 100 masker lah kira-kira begitu, ya, yang membuat 100 buah banner itu tidak terpusat ke satu percetakan besar, ya. Tapi kami sebarlah supaya uang berputar dan mengurangi dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Saya rasa begitu, ya.